Dan untuk membahas terkait Amerika Serikat yang ketar-ketir dengan nuklir yang dimiliki Iran, sudah bersama kami Pizarro Ghazali selaku peneliti Asia Middle East Center. Selamat malam Pak Pizarro, apa kabar? Selamat malam Mbak Valen, kabar baik. Kabar baik, semoga selalu untuk Anda dan juga keluarga. Pak Pizarro, Iran ini mengancam akan memperkaya nuklir sampai Ya. 90%. Akankah perang Iran dengan Amerika Serikat ini jadi perang nuklir? Iya, sebenarnya apa yang disampaikan Iran ini tidak lepas juga dari sinyal intelijen Iran yang menangkap bahwa Donald Trump itu juga berupaya untuk melakukan aktivasi nuklir jika perang ini terus berlanjut ya. Karena kan beberapa waktu lalu ada laporan ya bahwa kemudian Donald Trump itu meminta kode nuklir ya kepada Pentagon jika suatu ketika perang ini tidak berujung dan kemudian membahayakan oleh Amerika Serikat. Makanya itu kemudian Iran itu membalas bahwa dia mengatakan kami juga bisa nih, negara kami juga bisa melakukan tingkat pengayaan uranium yang sekarang 60% menjadi 90%. Artinya itu Mbak Valen, itu tidak lama, itu sejengkal lagi. 90% itu bisa ditempuh dalam waktu ya beberapa bulan ya sampai kemudian puncak itu 1 tahun gitu. Tetapi dari sejarah yang yang terjadi di Iran ya, memang karakteristik Iran ketika dia terdesak, ketika dia terus diperangi, bukan tidak mungkin dia melakukan upaya penguatan militer. Ini bisa kita lihat ketika perang Iran sama Irak itu berlangsung tahun 80 sampai 88. Tadinya kan Iran itu hanya sebagai sebuah negara teokrasi, negara agama yang dia fokus misalkan mendirikan republik yang berbasis nilai-nilai Syiah, tapi karena kemudian diserang oleh Irak, diserang oleh Saddam Hussein, dia kemudian situ mulai melakukan peningkatan dan penguatan alutsista. Dan ini persis sekarang yang terjadi di dalam perang Amerika Serikat dengan Iran gitu. Hmm. Kalau dulu di dalam perang Irak melawan Iran, di mana Iran itu diserang terus menerus, dia kemudian mulai di situ kan dia kemudian juga mulai terpikir untuk melakukan penguatan nuklir, penguatan persenjataan, karena dia Ya. kan juga terkena senjata kimia dari Irak gitu. Nah, dalam konteks yang ini juga sama, makanya Iran itu kemudian mengancam kembali, kami juga bisa loh bikin nuklir untuk melakukan peperangan menjadi lebih panas lagi. Nah, terkait ancaman 90% pengayaan nuklir ini akan dilakukan oleh Iran, respon Amerika Serikat bagaimana dengan kondisi ini begitu, dengan ancaman yang dilakukan oleh Iran? Iya, ini problematikanya. Donald Trump ini benar-benar memaju kena, mundur kena. Karena kalau kemudian dia melayani ya perang dengan Iran ya, itu malah akan memperdalam lagi perang yang dilakukan Amerika Serikat ke Timur Tengah. Padahal kan Trump ini sekarang lagi mencari cara-cara bagaimana dia bisa keluar dari perang ini. Dia nggak mau perang panjang tuh, karena dulu di Afghanistan perang sampai 20 tahun. Itu kan nggak diprediksi juga sama Amerika Serikat. Perang di Irak juga sampai 8 tahun gitu. Nah, ini kalau kemudian terjadi aktivasi nuklir, ini yang kita berbahaya, itu bisa menjadi perang nuklir ya, walaupun kemungkinan arah ke sana itu kecil gitu, karena saya lihat juga Oke, ada arah ke faktor sana kecil kedua. artinya tidak akan Iya. ada serangan dari Amerika Serikat ya, karena tekanan dari dalam ataupun luar dan juga ketidakmampuan mungkin terkait juga dengan amunisi yang dimulai oleh Amerika Serikat, gitu maksudnya. Iya, karena gini, karena sekarang kan Amerika Serikat juga sedang mengalami keterbatasan amunisi ya. Dia sistem pertahanan udaranya itu 50% sudah terpakai dalam perang hanya Hmm. sekitar 40 hari melawan Iran. Dan masalahnya untuk rearming, reloading dia kemampuan militernya itu butuh waktu 1 sampai 4 tahun gitu. Makanya itu cukup panjang gitu. Ini kan udah ditangkap sama Iran gitu bahwa stok amunisi dan militer Amerika Serikat itu benar-benar terbatas. Sedangkan Iran itu masih punya tuh 70%. Makanya kan nggak aneh tuh Iran tuh kan benar-benar dia confidence, dia berani meladeni Amerika Serikat gitu. Karena dalam posisi ini kondisi Donald Trump tuh benar-benar terdesak. Kalau dia perang bukan Oke. tidak mungkin, itu malah menjadi hukuman politik bagi dia. Jadi kalau gitu strategi pamungkas Trump karena banyak tekanan baik itu dari dalam negeri dan luar negeri, bagaimana? Nah, itulah kenapa kemudian Trump itu sekarang mengunjungi Xi Jinping. Ini kan baru tiba ya di Cina ya. Ini salah satu cara untuk Trump itu keluar dari perang ini. Karena dia mengetahui bahwa Iran itu bisa dengar apa kata Cina ya. Dia bisa karena ini koalisinya Cina, dia bisa kemudian mendengarkan masukan dan nasihat dari Cina. Inilah makanya kemudian Donald Trump itu kan datang ke Cina ya, sebenarnya tuh bukan direncanakan betul-betul gitu. Dia tuh datang karena keterpaksaan, karena nggak ada pilihan lain dia. Iran diserang, diblokade, tidak pernah mundur, tidak pernah mau menurunkan kapasitas militer dia. Makanya kemudian Donald Trump mendatangi Cina untuk kemudian mencari titik kompromi atau jalan yang bisa diambil untuk kemudian Amerika Serikat itu keluar dari pertarungan panjang melawan Iran. Tapi Trump ini mengklaim lewat pernyataannya bahwa dia pede melawan Iran tanpa bantuan dari Tiongkok. Gimana terkait pernyataan ini, Pak Pizarro? Valen,
Valen, berkali-kali Donald Trump mengatakan dia sudah menang lawan Iran, dia sudah menghancurkan fasilitas militer Iran. Itu toh juga tidak terbukti. Kalau memang Iran sudah kalah, buat apa dia diplomasi? Buat apa dia negosiasi, ya kan gitu. Jadi ini sebenarnya hanya sekedar pernyataan dari Trump untuk menghibur dirinya ataupun para pendukungnya, seolah-olah dia tidak butuh Cina, padahal dia datang ke sini sebenarnya untuk betul-betul memanfaatkan Cina atau mendorong Cina untuk menjadi mediator gencatan senjata dengan Iran gitu. Makanya nanti ada beberapa kemungkinan skenario strategi gini. Ini bisa kemudian nih Valen, ini kemudian Cina menjadi salah satu negara alternatif di mana Iran nanti bisa nitip uraniumnya. Ini kan deadlock karena Trump itu minta cadangan uranium itu diserahkan kepada Amerika Serikat. Sedangkan bagi Iran itu sama aja kan bunuh diri politik bagi dia. Nah, kemungkinan jalan tengah yang bisa diambil ya, Cina kemudian menjadi negara tuan rumah untuk sementara ya, dititipin cadangan uranium Iran yang ada 450 kg itu. Kalau tahun 2015 kan itu kan ke Rusia gitu ya. Tapi karena sekarang Cina itu udah rising, udah mulai kemudian mempunyai kekuatan militer yang sangat kuat, itu bukan tidak mungkin ada titik kompromi di mana Iran menyerahkan itu kepada Cina. Tapi mungkin tidak semudah itu menurut Anda ya. Tapi singkat saja Iya. Pak, jika perang Iran dan Amerika Serikat terus berlanjut, pihak eksternal apakah akan terus mengamankan kepentingan masing-masing? Menurut Anda seperti apa? Iya, kalau ini terus berlanjut sih, kalau kita lihat ya ini bisa problematikanya. Ini dampaknya tidak hanya perang Amerika Serikat dengan Iran, tetapi juga di kawasan. Ini kan yang sangat takut. Ini baru-baru aja Valen nih misalkan ya, Turki dan Qatar itu sepakat itu akan bergabung dengan aliansi Pakta Pertahanan Saudi Pakistan gitu. Ini kan membuktikan negara-negara Teluk itu juga mencoba cari aman gitu dari pertarungan dua kelompok ini yang khawatir itu juga berdampak kepada wilayah mereka. Tetapi saya yakin ya akan ada titik kompromi, titik jalan tengah yang bisa dipakai. Contohnya kayak gini, kemungkinan Strait Hormuz itu akan dibuka sama Iran ya Ya. oleh atas persetujuan Amerika Serikat, tetapi di satu sisi apa konsekuensi bagi Iran? Iran itu kemungkinan boleh menjual minyaknya bebas, nggak lagi dapat sanksi dari Amerika Serikat itu ke Cina dan juga ke India, karena harus ada titik Baik. jalan tengah. Donald Trump nggak bisa terus mematok standar harga tinggi, tapi tanpa memberikan konsesi kepada Iran. Baik, terima kasih atas analisa Anda, Bu Pizarro Ghazali, peneliti Asia Middle East Center yang sudah berbagi pandangan Anda kepada kami di Kompas Malam Kompas TV. Salam sehat selalu, kita ketemu lagi nanti lain waktu. Sehat selalu, Valen.